Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Tina di sini. Nah, anak-anak Ibu, alhamdulillah kita bertemu lagi di tahun pelajaran 2020-2021. Nah, anak-anak Ibu, karena di tahun pelajaran sekarang kita tidak bisa bertatap muka langsung, anak-anak Ibu belajar dari rumah saja sambil menyaksikan video pembelajaran dari Ibu. Anak-anak Ibu di rumah tetap selalu jaga kesehatan, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Nah, anak-anak Ibu, kali ini kita akan membahas pelajaran kelas 6, tema 1, pembelajaran 1 di subtema 1. Nah, anak-anak Ibu, disimak baik-baik ya. Nah, anak-anak Ibu, sekarang fokus materi kita yaitu materi Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah anak-anak Ibu mengamati video Ibu hari ini, anak-anak Ibu harus mampu menemukan ide pokok dari bacaan. Setelah itu, ide pokok tersebut anak-anak Ibu kembangkan menjadi sebuah tulisan dengan bahasa anak-anak Ibu sendiri. Anak-anak Ibu, perhatikan tumbuhan di sekitarmu. Kira-kira apa manfaat tumbuhan bagi kita? Yuk kita cari tahu. Sekarang coba anak-anak Ibu amati gambar di samping ini. Nah, anak-anak Ibu, dari gambar yang anak-anak Ibu amati ini, kira-kira apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Ayo, siapa yang tahu? Nah, dari gambar tersebut tampak tumbuhan itu dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Nah, jadi tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Nah, apakah tumbuhan hanya dimanfaatkan hanya sebagai bahan makanan, anak-anak Ibu? Tentu tidak. Nah, sekarang coba perhatikan gambar Ibu yang satu lagi. Selain sebagai sumber bahan makanan, tumbuhan juga sebagai penghasil oksigen, kemudian sebagai perangkap zat pencemar dan limbah industri, kemudian juga sebagai tempat hidup tanaman dan hewan lainnya. Selain itu, tumbuhan juga tempat perkembangbiakan hewan. Nah, anak-anak Ibu, tumbuhan yang kita bahas tadi juga mengalami perkembangbiakan. Nah, sekarang coba anak-anak Ibu buka buku siswanya halaman 2. Di sana ada bacaan tentang cara perkembangbiakan jagung atau bagaimana cara jagung berkembang biak. Anak-anak Ibu baca halaman 2 sampai halaman 3. Nanti setelah anak-anak Ibu membaca, kita akan menemukan ide pokok dari bacaan tersebut. Hayo, apakah anak-anak Ibu masih ingat bagaimana cara menemukan ide pokok? Nah, anak-anak Ibu jelaskan kembali bahwa ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain ide pokok antara lain pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Cara sederhana untuk menentukan ide pokok bisa dengan mengajukan pertanyaan. Paragraf tersebut membahas tentang apa? Nah, Ibu jelaskan sekilas ya bagaimana cara menemukan ide pokok pada sebuah bacaan. Yang pertama, anak-anak Ibu bisa mengambil dari kalimat utama. Cara ini adalah cara yang termudah dalam mencari ide pokok. Kenapa? Karena ide pokok tersebut bisa kita ambil langsung dari kalimat utama. Tapi ingat ya anak-anak Ibu, ada juga beberapa kalimat utama yang tidak bisa kita jadikan ide pokok.
Jadi, kalimat utama itu bisa jadi suatu ide pokok, tetapi ide pokok belum tentu suatu kalimat utama. Nah, sekarang Ibu kasih contoh ya. Coba anak-anak Ibu perhatikan paragraf pertama pada bacaan ini. Padi merupakan tanaman yang paling penting di negeri kita Indonesia. Betapa tidak, karena makanan pokok di Indonesia adalah nasi dari beras yang tentunya dihasilkan oleh tanaman padi. Jawa Timur merupakan lumbung padi yang terbesar di Indonesia. Nah, Ibu, ide pokok dari bacaan tersebut adalah padi merupakan tanaman yang penting di negeri Indonesia. Nah, di sini ide pokok dari bacaan tersebut sama dengan kalimat utama yang ada dalam bacaan tersebut. Nah, cara yang kedua yaitu kita bisa mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Dengan cara ini, kita tinggal mencari kalimat utama, kemudian kita kurangi kata-kata yang tidak perlu sehingga menjadi lebih ringkas. Contohnya tadi, ide pokoknya padi merupakan tanaman yang paling penting di negeri Indonesia. Dapat kita ringkas menjadi padi, tanaman penting di Indonesia. Mudah bukan? Yang ketiga, caranya yaitu kita hanya membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Cara ini juga termasuk cara yang mudah loh dalam mencari ide pokok. Kita tinggal mencari kalimat utama, kita simpulkan menjadi ide pokok. Dan bisa juga caranya dengan kita membaliknya. Contohnya, ide pokok yang tadi, padi merupakan tanaman yang paling penting di negeri Indonesia. Caranya kita balik yaitu, di Indonesia, tanaman yang paling penting adalah padi. Yang keempat, caranya yaitu dengan cara menyimpulkan isi paragraf. Menyimpulkan isi paragraf digunakan untuk menentukan ide pokok jika kita tidak bisa menemukan kalimat utama. Contohnya, kita ambil paragraf yang lain ya. Padi merupakan tanaman yang menyerbuk sendiri karena lebih dari 95% serbuk sari tanaman padi membuahi sel telur tanaman yang sama. Setiap bunga pada padi memiliki 6 kepala sari dan kepala putik yang bercabang. Umumnya, kedua organ ini matang pada waktu yang bersamaan. Kepala sari kadang-kadang keluar dari palea dan lemanya ketika ia siap untuk melakukan proses reproduksi. Dari bacaan paragraf tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ide pokok dari paragraf tersebut adalah membahas tentang penyerbukan tanaman padi. Nah, anak-anak Ibu, apakah anak-anak Ibu sudah paham bagaimana cara menemukan ide pokok pada sebuah bacaan? Nah, sekarang anak-anak Ibu baca kembali bacaan bagaimana jagung berkembang biak pada halaman 2 sampai halaman 3. Lalu, anak-anak Ibu kerjakan tugas menemukan ide pokok pada setiap paragraf seperti diagram yang akan Ibu tampilkan. Nah, caranya anak-anak Ibu, tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram yang ini ya. Kemudian, anak-anak Ibu kembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah tulisan dengan kata-kata anak-anak Ibu sendiri. Nah, tugas itu nanti anak Ibu kumpulkan ya. Nah, anak-anak Ibu, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Ibu selalu dalam keadaan sehat dalam menerima pembelajaran dari Ibu. Ibu ingatkan sekali lagi, selalu jaga kesehatan dan jangan lupa selalu cuci tangan pakai sabun. Terima kasih anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.